Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Henry YSR Channel, program yang khusus membahas tentang kisah atau perihal yang patut dan layak untuk diperbincangkan. Pada episode kali ini, kita akan mengekspos tentang fakta unik sebuah danau yang melegenda di Sumatera Barat. Danau tersebut adalah Danau Kembar. Jika berkunjung ke Sumatera Barat, begitu banyak tempat wisata nan indah untuk dikunjungi, seperti danau, lembah, pegunungan, perbukitan, pantai, sungai dan banyak lagi tempat yang lainnya. Salah satunya adalah danau di atas, danau di bawah atau dengan istilah Danau Kembar. Danau dengan sejuta keindahan dan keunikannya. Letak Danau Kembar ada di daerah Lambah Gumanti, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Danau ini disebut Danau Kembar karena ada dua danau yang berdekatan dan hampir sama ukurannya. Kedua danau ini adalah danau di atas dan danau di bawah. Tapi anehnya, penamaan ini justru kebalikannya, yaitu danau di atas posisinya terletak di bawah atau tempat yang rendah dan danau di bawah posisinya terletak di atas atau tempat yang lebih tinggi. Fakta yang lebih mengejutkan adalah, ternyata, danau di atas merupakan hulu dari Sungai Batanghari, yang membelah Pulau Sumatera dan bermuara di Selat Malaka. Sementara itu danau di bawah belum diketahui secara pasti kemana air danau ini dialirkan, karena tidak ditemui sungai yang berhulu di danau ini. Danau di atas merupakan sebuah danau yang masuk dalam kategori danau yang dangkal, dengan kedalaman hanya 44 meter. Akan tetapi, sangat jauh berbeda dengan danau di bawah yang memiliki kedalaman kurang lebih 884 meter dari permukaan air. Kedalaman ini sangat menyeramkan untuk ukuran sebuah danau. Menurut keterangan masyarakat setempat, danau di bawah tersebut sangat angker dan menyeramkan. Tidak ada orang yang berani mendayung perahunya hingga ke tengah danau ini. Danau Kembar ini juga memiliki cerita yang melegenda. Pada zaman dahulu kala, ada seorang ninik, atau orang yang sudah tua, yang bernama Ninik Gadang Bahan, yang kerjanya adalah pencari kayu untuk membuat papan atau tonggak. Badannya tinggi besar dan kampaknya sebesar niru, atau tempisan beras. Setiap berangkat ke hutan, Ninik ini tidak lupa membawa beliungnya. Pada suatu hari, ketika berangkat ke hutan, di tengah hutan tempat dia biasa lewat, terhalang oleh seekor makhluk yang sangat besar. Ninik ini terkejut, kenapa ada makhluk yang menghambat jalannya. Makhluk ini sangat besar, sehingga menutupi pemandangannya. Ninik berusaha untuk mengusirnya tapi makhluk ini tidak bergeming, malah balik menyerangnya. Ternyata makhluk ini adalah seekor ular naga yang sangat besar, dan ini menyebabkan Ninik naik pitam. Dan ternyata sang Ninik juga memiliki kesaktian. Dalam hatinya, lawan tidak dicari, kalau bertemu pantang mengelak. Maka, terjadilah perkelahian antara naga dan Ninik Gadang Bahan. Naga melakukan penyerangan, Ninik pun tidak tinggal diam. Seluruh kemampuan yang dimiliki dikerahkan. Beliung yang berada di tangan Ninik Gadang Bahan mulai digunakan. Memang, Ninik Gadang Bahan sangat ahli memainkannya. Dan sudah pasti pencak silat yang sudah mendarah daging dalam diri sang Ninik secara spontan langsung dikeluarkan.
Akhirnya, sang naga kalah dan menyerah. Naga kehabisan darah karena sabetan beliung Ninik Gadang Bahan. Kepala sang naga nyaris putus. Darah mengalir dengan deras. Ninik Gadang Bahan pun menarik naga itu, dan melempar dengan sekuat tenaga, sampai ke sebuah lembah. Setelah sekian lama, Ninik Gadang Bahan mendatangi lembah tempat naga dilemparkan. Dan Ninik Gadang Bahan terkejut, naga tersebut ternyata belum mati. Naga besar itu malah melambangkan badannya dengan posisi membentuk angka 8. Darah dari kepala ular tetap bercucuran, sehingga memerahkan daerah tersebut. Daerah ini menjadi tempat kunjungan yang menarik bagi Angku Ninik dan juga masyarakat setempat. Tapi apa yang terjadi? Lama-kelamaan, badan ular ini mulai tertimbun oleh tanah, dan di antara dua lingkaran ular itu tergenanglah air yang membentuk dua danau kecil. Semakin lama danau ini terus membesar, sehingga terbentuklah dua buah danau yang besar dan indah. Konon kabarnya, inilah asal-usul nama Lambah Gumanti, yang berarti, Lambah Nagonan Mati. Sekarang tempat tersebut menjadi nama kecamatan dari tempat kedua danau ini. Kemudian ada juga yang mengartikan, Lambah Nagonan Sakti. Yang kedua adalah sebuah daerah yang bernama Air Sirah atau Air Merah. Di daerah ini terkenal dengan airnya yang merah. Konon ceritanya penyebab dari air di daerah itu merah adalah darah yang terus keluar dari kepala sang naga. Karena sampai sekarang naga tersebut masih hidup dan masih mengeluarkan darah. Menurut cerita, pernah terjadi dialog antara Angku Ninik Gadang Bahan dan naga, lalu menghasilkan sebuah perjanjian atau kesepakatan. Kata naga, sekali setahun harus ada yang menjadi tumbal, tapi saya tidak akan mengambil dari anak cucumu. Dan ini dibenarkan oleh penduduk setempat, bila dalam suatu waktu tertentu, ada yang tenggelam di danau ini, maka mereka kembali mengangkat kisah legenda ini. Dan memang yang merasa anak cucu keturunan Angku Gadang Bahan, merasa yakin bisa mengarungi danau ini, sedangkan orang lain tidak berani mengarungi danau tersebut. Nah, demikianlah sekelumit kisah tentang fakta unik Danau Kembar yang melegenda di Ranah Minang, Sumatera Barat. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang alam dan destinasi wisata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.